بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selagi di bulan Maulid, tidak ada ibadah yang paling mudah, yang paling ringan diucapkan, tapi begitu berat timbangan kebaikan di hadapan Allah, yaitu bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini supaya potongan videonya di-upload di TikTok, bahwa apa hukumnya hari ini kita bersalawat kepada Nabi. Apakah salawat itu sampai atau tidak kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu sudah wafat? Maka pertanyaan ini pernah dahulu diajukan oleh sahabat Nabi kepada beliau. Wahai Nabi, ketika kami bersalawat kepadamu, apakah salawat kami ini sampai kepada engkau? Kemudian Nabi menjawab, Inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kalian baca disampaikan oleh Allah kepada saya. Kemudian sahabat kembali menjawab, wa kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana jikalau suatu saat engkau sudah wafat dan kami bersolawat, akankah juga sampai kepadamu sedangkan engkau sudah dipendam di dalam tanah? Kemudian Rasulullah menjawab, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi, tanah, untuk merusak jasadnya para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi dalil yang kemudian diperjelas oleh para ulama. Jawaban Rasulullah ini menjadi penguat bahwa hari ini kita bersolawat meskipun Rasulullah sudah wafat kurang lebih 15 abad yang lalu, pahalanya tetap sampai. Salawatnya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, di mana pada malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-37. Ahad yang lalu kita mengkaji hadis yang ke-36. Malam hari ini 37. Hadis yang ke-37 ini berisi tentang kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya.
maha belas kasihnya Allah kepada seluruh hambanya, dan maha baiknya Allah untuk kita semua hambanya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Abbas. Abbas itu saudara kandungnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hubungan Rasulullah dengan Ibnu Abbas sepupu dengan ayah beliau berdua yang hubungannya saudara kandung. Ibnu Abbas termasuk salah seorang sahabat yang ahli tafsir Al-Quran. Jadi tidak ada sahabat Nabi yang pemahamannya tentang tafsir Al-Quran jauh lebih baik daripada Abdullah ibnu Abbas. Tidak ada. Yang paling mahir dalam tafsir Al-Quran adalah Abdullah ibnu Abbas. Kemarin sudah kita kaji tentang biografi singkat beliau. Sekarang kita masuk ke dalam isi hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkan hadis ini dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi hadisnya? Kata Rasulullah, "Innallaha katabal hasanati was sayyiati." Sesungguhnya Allah kataba itu menulis. Sesungguhnya Allah menulis setiap kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maksudnya Allah menulis seperti apa? Nah, ini mesti diperjelas. Di dalam hadis maupun di dalam ayat Al-Quran itu ada kata-kata yang termasuk dalam mutasyabihat. Apa itu kata mutasyabihat? Adalah kata yang maknanya tidak diketahui secara pasti. Contoh, doa iftitah. Itu kan ayat Al-Quran. Doa iftitah. Apa doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Aku hadapkan wajahku ini kepada wajahnya Allah yang menguasai langit dan bumi. Wajahnya Allah. Bagaimana kita mau mengartikan wajahnya Allah? Tetap diartikan dengan wajahnya Allah. Tetapi kita tidak boleh membayangkan dan mengilustrasikan bagaimana bentuk wajah Allah. Apakah persis seperti bagaimana wajahnya manusia atau berbeda? Tidak boleh kita membayangkan. Itu namanya ayat mutasyabihat, yang maknanya tidak diketahui secara persis. Dan ditegaskan di dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Kenapa kita tidak boleh membayangkan tentang kata mutasyabihat? Sebab Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ketika disebut yadullah, tangan Allah, jangan kita bayangkan tangan Allah ini seperti, macam mana tangan kita manusia? Tak boleh kita membayangkan itu. Lagi ada di dalam surah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy. Bersemayam itu kan bahasa sederhananya kan duduk atau bersinggasana. Jangan kita kemudian memberikan gambaran bagaimana singgasana Allah, bagaimana Allah duduk dan seterusnya. Nah, itu tak boleh. Tak boleh. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diharamkan kita untuk mengilustrasikan bagaimana tentang ayat-ayat mutasyabihat atau kata mutasyabihat. Nah, sama dengan hadis ini. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan serta keburukan. Jangan kita asumsikan menulis sebagaimana kita menulis, tidak. Maka kemudian ulama memperhalus maknanya. Yang dimaksud menulis di sini Allah menilai. Allah maha menilai setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan,
Dan Allah Maha menilai setiap keburukan-keburukan yang kita lakukan. Tapi ada beda jemaah. Beda antara Allah menilai kebaikan yang kita lakukan dengan Allah menilai keburukan yang kita lakukan. Makanya hadis ini ada 2 poin besar. Pertama, kebaikan dan bagaimana Allah membalas. Yang kedua, keburukan dan bagaimana Allah membalas. Kata Nabi dalam hadis ini, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan. Berniat. Kalau berniat melakukan kebaikan, sudah terlaksana belum kebaikannya? Belum kan? Belum. Baru niat. Misalnya, nanti malam saya niat salat tahajud. Sudah terlaksana belum? Belum, baru niat. Kita baru niat. Kata Rasulullah, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang berniat, tidak hanya berniat ya, tentu diiringi dengan keinginan yang kuat. Yang berniat diiringi keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan, dan ternyata kebaikan itu tidak terlaksana. Niat saya nanti malam sholat tahajud, sudah tidur lebih awal, sudah setel alarm, ternyata nggak bangun juga. Maka bagaimana kata Allah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah telah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Saya tanya sekali lagi, tadi kebaikannya terlaksana atau tidak? Tidak. Hanya sebatas niat dulu nih, baru rencana. Rencana melakukan kebaikan. Dan ternyata rencana itu tidak terlaksana. Meskipun tidak terlaksana, nyatanya Allah sudah mencatat itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna, padahal tidak terlaksana. Bagaimana kemudian kalau terlaksana? Dilanjutkan hadis ini. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan disertai kesungguhan tadi, fa'amilaha, dan kebaikan itu terrealisasi, kebaikan itu berhasil untuk dia kerjakan, bukan hanya sebatas niat. Katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang kemungkinan balasannya ada 3. Pertama, kata Rasulullah dalam hadis ini, asyra hasanat, kebaikan yang kita lakukan akan dibalas 10 kali lipat. Atau kemungkinan yang kedua, ila 700 dhi'fin, atau Allah balas 700 kali lipat. Atau kemungkinan yang ketiga, ila adha'afin katsirah, Allah balas dengan balasan yang tak terhingga. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita berniat melakukan kebaikan dan kebaikan itu tidak terlaksana, berpahala atau tidak di hadapan Allah? Berpahala. Dicatat satu kebaikan, dicatat, bahkan sempurna kata Nabi. Tapi kalau kita meniatkan satu kebaikan, ternyata kebaikan ini terlaksana, maka ada kemungkinan 3 balasan yang akan kita terima. Salah satunya akan kita dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau balasan yang tak terhingga. Dari sini kita belajar jamaah. Misal ya, niat seperti tadi, niat nanti malam sholat tahajud. Sudah berencana nih, tidurnya lebih awal, tidak begadang. Kemudian nyalakan alarm handphone untuk jaga-jaga. Ternyata nggak sholat tahajud juga, nggak kedengaran suara alarm, mungkin kecapean. Tercatat atau tidak pahala sholat tahajud? Tercatat. Sebagai satu kebaikan, ya. Kalau ternyata kita berhasil melaksanakan sholat tahajud, misalnya sholat tahajud tapi nggak ikhlas, terpaksa, misalnya, karena lagi ada masalah aja, karena lagi ruwet aja makanya sholat tahajud, artinya nggak ikhlas kan?
Berpahala atau tidak? Berpahala. Maka jangan sampai ada orang yang berasumsi percuma melakukan kebaikan kalau tidak ikhlas. Asumsi itu tidak tepat. Mengapa? Kebaikan itu tidak ada yang percuma, sementara ikhlas itu adalah proses. Nggak ada kebaikan yang percuma. Jangankan sudah terlaksana, baru berupa niat saja sudah Allah catat sebagai satu kebaikan. Karena kalau asumsi ini benar, nanti beberapa orang kemudian tidak mau melakukan kebaikan. Bapak kenapa belum sholat? Saya belum ikhlas lah agak-agak Pak Ustadz. Jadi nanti kalau sudah ikhlas saya baru sholat. Nah ini tak betul. Kenapa Bapak tak sumbang untuk pembangunan Masjid Baitus Salam? Takut ada sombong saya Pak Ustadz. Ya nggak bisa, sedekah dulu. Sombong atau enggak itu urusan belakang. Beramal dulu. Ikhlas atau enggak itu perjalanan spiritual kita. Karena Allah balas. Pasti dibalas. Hanya saja memang kualitas balasannya 3 kemungkinan. Kalau tidak ikhlas seperti tadi, tetap dibalas 10 kali lipat bahkan. Makanya kemudian ulama memberikan penjelasan. Mengapa sih Allah itu membalas kebaikan dengan 3 kemungkinan kalau sudah terlaksana. Pertama 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau balasan yang tak terhingga. Kenapa Allah bedakan? Padahal semestinya kalau secara matematika, kalau kita melakukan satu kebaikan balasannya ya satu kebaikan. Masa satu minta balasnya 10? Masa satu minta balasnya 700? Ternyata Allah maha baik. Semakin berkualitas kebaikan yang berhasil kita laksanakan, berpengaruh kepada tingkat balasan yang Allah akan berikan. Contoh yang paling gampang. Ini cerita. Mudah-mudahan ini memotivasi. Kami punya kakek sama nenek yang alhamdulillah sampai hari ini masih hidup, sepuh. Kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi biayanya kurang. Seperti biasa kodenya orang tua, saya cuma punya segini tapi pengen umrah. Itu artinya ada uang lebih nggak untuk nombokin? Akhirnya saya berpikir, bismillah. Sambil saya berangan-angan tentang hadis ini. Ini kira-kira Allah balas saya yang 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau balasan yang tak terhingga. Baru 1 minggu yang lalu, kami memberikan kekurangan untuk nenek dan kakek pergi berangkat umrah, untuk biaya umrah. Tadi sore, tiba-tiba ada jemaah telepon, Pak Ustadz begini. Oh boleh Pak. Kalau begini Pak Ustadz hukumnya boleh. Kalau seperti ini Pak Ustadz boleh. Tiba-tiba beberapa saat kemudian transfer uang yang jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk nambah biaya kakek dan nenek pergi umrah. Agak-agak kalau 10 kali lipat lebih. Jadi saya mengkaji hadis ini, saya tiba-tiba terpikir, saya tak maulah mencontohkan orang lain. Saya mau mencontohkan kejadian ini saja. Bukan untuk semata-mata bahwa saya telah menjadi anak yang berbakti, bukan. Tetapi saya sudah menjalani satu kejadian nyata, mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Kalau kita melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, Allah pasti balas. Allah pasti balas. Bahkan balasan level yang paling rendah adalah 10 kali lipat. Maka jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan. Mungkin kebaikan kita kepada Allah berupa ibadah, kebaikan kita kepada orang tua berupa berbakti, kebaikan kita kepada tetangga dengan berakhlak yang baik, Allah pasti balas. Allah pasti balas. Kami sampai merinding karena tadi sore kami nggak menyangka sama sekali. Bahkan kami berpikir, ini balik nggak nih duitnya ini kira-kira? Karena kan nggak mungkin kita menghutangi orang tua. Karena kita lahir saja sampai kita dididik, nggak pernah minta orang tua balikin duit kemarin. Satunya berapa?
S2-nya berapa? Selagi kecil habis biaya susu sekian, pampers sekian. Nggak pernah diminta. Nggak mungkin kita meminjamkan uang kepada orang tua. Mesti rela. Dan mesti ikhlas. Dan ternyata Allah balas itu. Luar biasa. Luar biasa. Maka jangan pernah ragu sekali lagi untuk melakukan kebaikan. Apalagi kalau tingkat keikhlasannya itu lebih tinggi. Maka Allah akan jauh lebih balas. Allah akan membalas dengan jauh lebih baik lagi. Lebih besar lagi. Bahkan tanpa perkiraan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata ajrahum bighairi hisab. Akan dibalas oleh Allah tanpa batas. Kalau disebut tanpa batas 10 kali lipat? Enggak. 700 kali lipat? Lebih. Tanpa batas. Allah membalas setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak terlaksana saja dibalas oleh Allah. Satu kebaikannya. Kalau sampai terlaksana, 3 kemungkinan balasan tadi. Ini tentang kebaikan. Bagaimana kalau keburukan? Maka kata Nabi lanjutan dalam hadis ini, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Dan jika meniatkan atau berazam atau berkeinginan untuk melakukan satu keburukan, falam ya'malha, tapi dibatalkan, tidak dilakukan keburukan itu. Niat udah ada, rencana udah ada, tapi keburukan itu tidak terlaksana. Dibalas buruk atau tidak dibalas buruk oleh Allah. Ini kita merencanakan keburukan. Bahkan sudah menyusun, saya nanti bakalan nyuri sendalnya jamaah, makanya saya sebelum isya mesti pamit duluan. Karena saya mesti bawa kabur sendalnya. Misalnya. Nanti saya malam mesti lewat di rumah tetangga yang buah mangganya lagi matang. Berencana. Tapi ternyata rencana itu tidak terlaksana. Keburukan itu tidak sampai terrealisasi. Allah balas buruk atau tidak? Bahkan kata Nabi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dengan niat buruk yang tidak terrealisasi itu, Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Padahal sudah berencana buruk kan? Berencana buruk. Tapi ketika keburukan itu tidak terjadi, maka Allah berikan satu ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah, kami mau bercerita agak panjang tentang betapa besar pahala dari Allah untuk tidak merealisasikan keburukan, bahkan ketika memungkinkan untuk dilakukan. Contoh yang paling gampang. Di dalam Al-Quran, ketika ada ayat Al-Quran berisi tentang kisah, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau kisah itu baik, pasti baiknya sangat. Nggak tanggung-tanggung. Kalau bercerita tentang kisah buruk, karena keburukannya yang begitu sangat. Tidak tanggung-tanggung. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran itu satu kisah yang nggak terlalu baik atau nggak terlalu buruk. Pasti sesuatu yang kalau itu baik, pasti puncak kebaikan. Kalau itu buruk, pasti puncak keburukan juga yang Allah cerita di dalam Al-Quran. Nah, Allah banyak mengulang cerita di dalam Al-Quran bukan tentang semangat melakukan kebaikan, tetapi tentang bersungguh-sungguhnya agar tidak terjadi satu keburukan. Nabi Yusuf kan tampannya luar biasa. Dan di zaman Nabi Yusuf itu kalau sudah tampan ya memang betul tampan. Kalau zaman sekarang tampan, mungkin HP-nya mahal. Maka kameranya jernih. Atau efek media sosial, efek Instagram itu kan banyak sekarang. Yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus, yang jerawatan jadi mulus, macam-macam. Tapi kalau Nabi Yusuf luar biasa. Nah kemudian ada seorang perempuan bernama Siti Zulaikha yang tertarik dengan Nabi Yusuf. Diajak berzina secara terang-terangan gak mungkin mau. Karena Nabi jelas menolak. Akhirnya dijebak oleh Siti Zulaikha. Dijebak, diajak ke satu kamar yang tidak ada siapapun yang menyaksikan. Tidak ada CCTV.
Nggak ada media sosial yang akan nge-share keburukannya. Bisa kalau melakukan perzinahan. Sampai-sampai baju belakangnya Nabi Yusuf itu ditarik oleh Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf tetap menolak sampai koyak. Lantas kemudian kenapa Nabi Yusuf menolak perzinahan itu? Padahal Nabi Yusuf tampan, Siti Zulaikha cantik, raja pula, ratu pula. Diabadikan di dalam Al-Quran kata-katanya. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Dari sekian banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf, yang Allah abadikan adalah upaya Nabi Yusuf agar keburukan itu tidak terjadi. Dan itu kebaikan yang luar biasa dahsyat. Makanya relevan dengan hadis ini bahwa kalau kita menginginkan satu keburukan, ketika kita berusaha menggagalkan keburukan itu agar jangan sampai terjadi, maka pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ketika seorang pemuda terjebak dalam goa yang kemudian pintu goanya tertutup karena batu yang turun dari atas bukit menutupi pintu goa. Mereka nggak bisa keluar. Beko belum ada. Kalau ada beko bisa digaruk pakai beko. Ini beko belum ada. Akhirnya hanya punya kemampuan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, saya dulu pernah diajak berzina dengan wanita yang saya kagumi. Tapi saya menolak dengan alasan takut kepadamu ya Allah. Kalau ibadah itu menjadi yang diterima oleh Engkau ya Allah, jadikan itu wasilah, jadikan itu perantara Engkau membukakan pintu gua ini. Dan terbuka pintu gua itu. Artinya apa? Tidak ada ibadah yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan jangan sampai keburukan itu terjadi. Jangan keburukan itu sampai terrealisasi. Entah kita berniat atau niat itu muncul dari orang lain untuk melakukan keburukan bersama kita. Kalau kita sampai membatalkan keburukan itu pahala yang luar biasa dari Allah. Nah, keluar sedikit dari tema. Ini mumpung cerita ini saya sampaikan kepada jamaah. Salah satu cara, Bapak. Salah satu cara agar doa kita ini mudah diijabah oleh Allah adalah dengan cara tadi. Dan ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ya Allah, kalau ada ibadah kami yang Engkau terima, jadikan itu wasilah Engkau mengabulkan. Baru sebut doanya apa? Terserah. Yang penting awali dulu kata-katanya. Ya Allah, kalau ada ibadah saya yang Engkau terima, jadikan itu wasilah Engkau mengabulkan apa? Doa kita terserah. Lunas hutang kah? Punya istri lah, punya anak lah, punya kerja lah, punya gaji lah, rumah baru lah, kendaraan, apapun minta kepada Allah. Yang penting diawali dengan doa tadi. Nah, kembali lagi ke dalam hadis ini bahwa kalau kita meniatkan satu keburukan dan tidak sampai terjadi keburukan itu, Allah catat sebagai satu kebaikan yang mulia. Bagaimana kalau sampai terjadi? Ini kan tadi niat, belum sampai terjadi. Allah catat satu kebaikan. Bagaimana kalau sampai terjadi, kata Nabi, wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika diniatkan keburukan tersebut sudah direncanakan fa'amilaha, dan ternyata terrealisasi. Ternyata keburukan itu terjadi. Apa balasan dari Allah? Katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Saya ulang lagi, supaya kita sadar di mana letak kebaikan Allah kepada kita. Tadi di awal, ketika kita meniatkan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak terlaksana, berapa kebaikan yang kita peroleh? Satu. Kalau kita meniatkan kebaikan dan sampai terrealisasi kebaikan itu, berapa pahala? 3 kemungkinan. 10, 700 kali lipat, atau balasan tak terhingga. Poin berikutnya, kalau kita meniatkan keburukan
dan tidak sampai terjadi keburukan itu, Allah catat satu kebaikan. Mestinya kalau kita meniatkan satu keburukan dan tidak sampai terjadi, Allah kan balas 3 juga kan? Mungkin diazabnya 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau dengan azab yang tak terhingga. Mestinya kan begitu. Tapi Allah tidak demikian. Maha rahmannya Allah kepada hamba, kalaupun dia meniatkan keburukan dan sampai keburukan itu terrealisasi sampai terjadi, Allah hanya membalasnya dengan satu keburukan yang serupa. Itulah mengapa ulama yang mensyarah hadis yang ke-37 ini selalu memberikan kesimpulan, ini bentuk kasih sayangnya Allah kepada seluruh hamba. Hanya dengan niat kebaikan, meskipun tak dilaksanakan sampai pahalanya. Kalau sampai terlaksana, 3 kemungkinan pahala. Kalau meniatkan keburukan dan tidak sampai terjadi itu keburukan, maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Kalaupun sampai terjadi, Allah hanya catat sebagai satu keburukan saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita belajar bahwa tidak ada kata-kata sulit untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Masuk surga ini payah lah. Untuk beramal soleh ini susah lah. Untuk menjadi dimudahkan oleh Allah segala urusan ini payah lah. Tidak payah, mudah. Cukup meniatkan kebaikan, terrealisasi atau tidak, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup meninggalkan keburukan, terrealisasi, Allah balas satu keburukan, tidak terrealisasi, Allah balas dengan satu kebaikan yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Itu kesimpulan hadis yang ke-37 tentang maha pemurahnya Allah untuk menyikapi setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini Isya jam berapa nih Isya? 4. Kurang lebih 11 menit kita gunakan, ya betul. Kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah seputar tema boleh atau di luar tema juga boleh. Silakan. Waalaikumsalam. Ini Ustaz ingin bertanya mengenai akikah. Jadi seperti yang kita tahu kan, kalau perempuan kambingnya 1, terus yang kalau laki-laki kambingnya 2 kan. Boleh nggak kita korban hewan itu bukan di lokasi kita berada sekarang ini? Contohnya saya beli kambing yang di Medan, contoh. Itu disembelih di sana, dibuat acara di sana, tapi anaknya di sini. Apakah itu sah akikahnya atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Baik, pertama begini. Saya garis bawahi sedikit bahwa ukuran hewan akikah kalau perempuan 1 kambing sementara laki-laki 2 kambing itu bagi yang mampu. Kalau yang mampu itu jauh lebih baik. Tapi jangan pula nanti setiap kita punya anak laki-laki jadi sedih. Alah, 2 kambing lah ini. Jadi tidak bersyukur kepada Allah. Maka sanggup 1 kambing tak menjadi masalah. Jangan sampai membatalkan akikah. Ini maksud saya. Kemudian langsung masuk ke inti pertanyaan bahwa ibadah akikah itu pada dasarnya sama dengan ibadah kurban, zakat, sama. Kita tinggal di sini, bayar zakatnya di kampung, tak masalah. Kita tinggal di sini, kurbannya di Barelang pelosok sana, boleh. Bayinya di sini, nanti di akikahnya di kampung neneknya, boleh. Hanya saja hilang keutamaannya. Bukan berarti tak sah ya, tetap sah. Hanya saja kan tujuannya akikah itu tidak hanya bayi kita mendapatkan doa dari tetangga sekitar, tetapi ada kebaikan yang kita lakukan terhadap tetangga sekitar berupa sedekah. Dari jamuan-jamuan yang kita sediakan dari hewan akikah itu. Tetapi kalau bertanya sah atau tidak, tetap sah. Tetap sah. Apalagi dengan pertimbangan-pertimbangan. Contoh, kalau saya akikah di Arira Pak Ustadz, orang Arira tuh kaya-kaya Pak Ustadz.
Hari-hari makannya rendang. Hari-hari makannya sate daging. Udah bosan sama daging. Tapi kalau di kampung kami Pak Ustadz hari-hari itu makan, ya kalau nggak singkong, kalau nggak pisang, jarang-jarang makan ayam aja jarang Pak Ustadz, apalagi makan. Maka dengan pertimbangan itu menjadi boleh, menjadi utama. Jadi tidak menghalangi keabsahan kita melaksanakan ibadah akikah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Ini berkenaan mandi junub nih. Ya kan? Apakah kalau sudah mandi wajibnya udah diselesaikan, terus mandi besar udah selesai gitu kan? Apakah itu wudhu ulang lagi atau diteruskan sholat? Soalnya saya pernah dengar katanya boleh gitu sholat langsung. Tapi kan kita yang namanya mandi besar kan macam-macam lah yang kita pegang kan, kita bersihkan gitu kan. Itu gimana tuh hukumnya, Ustaz? Pertama, bahwa berbicara tentang mandi besar, yang disunnahkan untuk berwudu itu sebelum mandinya. Pertanyaannya, apakah setelah mandi besar wajib berwudu lagi? Sedangkan dalam proses mandi besar ada beberapa hal yang kalau kita lakukan itu sebenarnya membatalkan wudu. Contohnya, di tengah-tengah mandi, mohon maaf, kita buang air kecil, kita gosok-gosok yang bisa membatalkan wudu itu macam mana? Apakah mesti wudu lagi atau tidak? Prinsipnya, segala yang bisa menghilangkan hadas kecil tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Contoh, cara menghilangkan hadas kecil dengan cara hadas kecil. Misal kita kentut, kalau mau sholat, wudu. Berarti kan wudu media untuk menghilangkan hadas kecil. Bisa nggak wudu ini dipakai untuk menghilangkan hadas besar? Nggak bisa. Ini yang dimaksud prinsipnya adalah yang bisa dijadikan media untuk menghilangkan hadas kecil tidak bisa digunakan menghilangkan hadas besar. Tapi sebaliknya, setiap yang bisa menghilangkan hadas besar maka sekaligus itu bisa menghilangkan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi. Maka dengan mandi itu bukan hanya kita suci dari hadas besar, sekaligus kita suci daripada hadas kecil. Jadi setelah mandi besar tidak diharuskan. Kalau mau wudu ya silahkan. Tapi tidak wajib, tidak harus kita berwudu untuk melaksanakan sholat. Tidak harus. Bagaimana kalau di dalam mandinya kita melakukan seperti tadi Pak Ustadz? Yang penting masih dalam proses mandi. Kalau setelah mandi itu selesai, misal kita pakai handuk, terus pegang itu lagi, yang membatalkan wudu tadi, maka mesti wudu. Tetapi selagi dalam masih proses mandi, belum pakai handuk, belum keringkan badan, apapun yang dilakukan tetap tidak diwajibkan wudu setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini kalau nggak ada kayaknya beliau ada satu lagi. Tidak ada? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada pertanyaan kita tutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.